Baco, Bace, ini adalah kisah tentang seorang wanita yang berani mengambil keputusan besar. Di hari pernikahannya, ia mempermalukan calon suami yang telah mengkhianatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Berikut cerita lengkapnya. Adelia dan Reza sudah bersama sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Mereka berdua menjalani hubungan yang penuh dengan kenangan manis. Dari duduk berdua di bangku taman sekolah hingga merencanakan masa depan mereka bersama. Reza adalah pria yang tampan, pintar dan memiliki kepribadian yang hangat. Adelia sering merasa bangga memiliki Reza di sisinya. Ia percaya bahwa mereka akan melalui segala hal bersama, dari masa muda hingga tua. Adelia mencintai Reza dengan sepenuh hati. Bahkan ia rela berkorban apapun demi kebahagiaan mereka. Berbeda dengan Reza yang selalu bisa membuatnya tertawa, Adelia adalah tipe wanita yang pendiam dan lebih memilih untuk menjaga perasaan orang lain. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin serius. Reza melamar Adelia ketika mereka sudah lulus kuliah. Pernikahan mereka pun semakin dekat. Semua orang di sekitar mereka melihat mereka sebagai pasangan yang sempurna. Namun, meskipun terlihat bahagia di luar, Adelia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Reza mulai berubah. Ia lebih sibuk dengan pekerjaannya dan kadang-kadang terlambat membalas pesan. Adelia berusaha untuk tidak curiga. Ia percaya bahwa Reza masih mencintainya dan semua itu hanya masalah pekerjaan. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghinggapi hatinya. Hingga suatu hari, Adelia menemukan sesuatu yang membuat hatinya terasa seperti dihantam badai. Sebuah pesan di handphone Reza yang tidak sengaja ia lihat. Pesan itu datang dari seorang wanita bernama Lila. "Kapan kita bisa bertemu lagi, sayang? Aku merindukanmu, Reza." Begitu bunyi pesan itu. Adelia merasa dunia seakan berhenti berputar. Reza, calon suaminya, ternyata memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Bukan hanya dengan sembarang wanita, tetapi dengan istri temannya sendiri, Lila. Rasa sakit itu datang begitu mendalam. Adelia merasa dikhianati oleh pria yang selama ini ia percayai, oleh pria yang katanya akan menjadi pendamping hidupnya. Meskipun hatinya hancur, Adelia berusaha untuk tetap tenang. Ia mencoba mencari penjelasan dari Reza. Namun, pria itu selalu menghindar. Setiap kali ia mencoba mengajukan pertanyaan, Reza hanya mengalihkan topik atau menyalahkan kesibukannya. Beberapa hari sebelum pernikahan, Adelia memutuskan untuk tidak membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Ia ingin menikah dengan Reza, tapi rasa sakit itu selalu menghantui setiap kali ia melihat pria itu. Ia mulai merasa cemas tentang masa depan mereka. Apakah ia akan bisa hidup bahagia dengan seseorang yang telah mengkhianatinya? Namun Adelia terlalu mencintai Reza untuk menyerah begitu saja. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa sakit yang tajam di dadanya. Ia tahu Reza masih bertemu dengan Lila, namun ia tidak tahu kapan dan di mana. Semua perasaan itu membuatnya merasa terperangkap. Adelia menghabiskan banyak waktu berpikir tentang keputusan yang harus ia ambil. Ia ingin menghadapinya dengan bijak, namun kebohongan yang terus disembunyikan Reza semakin menambah luka di hatinya. Suatu malam, Adelia berbicara dengan sahabat dekatnya, Maya. Maya menyarankan agar Adelia mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Reza dengan Lila sebelum membuat keputusan besar, seperti menikah. "Adelia, kamu pantas mendapatkan seseorang yang jujur dan setia padamu. Jangan biarkan dirimu terus tersakiti," kata Maya dengan lembut. Adelia tahu Maya benar. Ia mulai berpikir bahwa ia bisa benar-benar hidup bahagia dengan seseorang yang terus berbohong. Namun ia juga takut jika ia membongkar semuanya, pernikahan mereka akan hancur. Seminggu sebelum pernikahan, Adelia semakin tertekan. Persiapannya terasa kosong, dan kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan kini berubah menjadi keraguan yang mencekam. Saat itu, Adelia merasa kebingungannya semakin dalam. Ia tahu bahwa Reza adalah pria yang pandai menyembunyikan perselingkuhannya. Tapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa
ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan kebohongan ini. Hanya 1 hari sebelum pernikahan, Adelia menerima sebuah panggilan telepon yang mengubah segalanya. Suara di ujung sana adalah teman Reza yang bernama Dika. "Adelia, aku rasa kamu harus tahu sesuatu," kata Dika. Suara pria itu terdengar cemas. "Apa yang kamu maksud, Dika?" tanya Adelia, suaranya bergetar. "Reza, dia sudah selingkuh dengan Lila. Aku tahu ini sangat sulit, tapi kamu perlu tahu." Dika menjelaskan dengan nada serius. Rasa sakit itu kembali datang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adelia merasa seperti ada yang menghancurkan dirinya dari dalam. "Kapan ini dimulai?" tanyanya. Suara Adelia hampir tak terdengar. "Sejak beberapa bulan yang lalu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah buatmu, tapi kamu harus mengetahui kenyataan ini." Adelia merasa dunia di sekitarnya gelap. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Semua yang selama ini ia percayai ternyata hanyalah kebohongan. Dengan hati yang hancur, Adelia tahu ia tidak bisa lagi menunda untuk mengungkapkan semua ini. Dia harus menghadapi Reza, dan ia akan melakukannya di depan banyak orang. Tidak ada lagi jalan mundur. Meskipun saat itu adalah hari sebelum pernikahan mereka, ia sudah tak bisa lagi menahan amarah dan kesedihannya. Pagi itu, Adelia merias wajahnya dengan perlahan. Tidak ada lagi senyum ceria seperti biasanya. Wajahnya terlihat murung, penuh dengan kesedihan yang terpendam. Reza, seperti biasa, terlihat sibuk dengan persiapan pernikahan mereka. Ia tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Adelia di balik layar. Adelia menghubungi temannya, Maya, untuk meminta dukungan. "Aku akan melakukan ini. Aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan kebohongan ini," katanya kepada Maya melalui telepon. Maya memberikan kata-kata dukungan namun juga peringatan. "Adelia, ini akan sangat berat, tapi kamu lebih berharga dari apapun yang mereka sembunyikan." Adelia mengangguk meski hatinya penuh rasa takut. Hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Ketika Reza datang menjelang siang, Adelia sudah siap. Ia mengatur hatinya untuk tetap kuat. Reza masuk ke dalam ruangan dengan senyum lebar, seakan tidak ada yang salah. "Kamu siap, sayang?" tanyanya. "Aku siap, Reza," jawab Adelia dengan suara yang terdengar datar. Ia tidak lagi ingin menunggu. Ia sudah tidak bisa lagi bertahan dengan kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh Reza. Mereka menuju ke tempat pernikahan yang sudah disiapkan. Adelia sudah memastikan semua orang yang penting hadir di sana, termasuk beberapa sahabat dekatnya. Ketika acara mulai, Reza yang merasa bahagia dengan segala persiapan dan suasana mulai memandang Adelia dengan penuh cinta. Namun, Adelia tidak bisa lagi merasakan cinta itu. Semua yang ada di hatinya kini adalah kemarahan dan kesedihan yang begitu mendalam. Saat acara sudah berjalan, Adelia meminta kesempatan untuk berbicara di depan semua tamu undangan. "Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan," kata Adelia, suaranya keras dan tegas. Semua orang terdiam. Reza menatapnya bingung. "Reza, kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu tentang perselingkuhanmu dengan Lila. Kamu sudah bermain-main dengan perasaanku, dengan kepercayaanku." Adelia memulai. Ruangan itu seakan terdiam. Semua mata tertuju pada Reza dan Lila yang tampak semakin gelisah. Adelia melanjutkan. "Kamu sudah merusak segalanya, Reza. Aku sudah berusaha menahan semuanya demi pernikahan kita. Tetapi ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi." Semua orang terkejut. Reza terlihat pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Lila yang berada di sisi Reza pun terlihat kebingungan, bahkan ketakutan. Adelia menatap Lila, istri temannya sendiri yang telah mengkhianati kepercayaan mereka. "Lila, kamu tahu apa yang kamu lakukan salah, bukan? Kamu merusak pertemanan kami. Kamu merusak kepercayaan kami." Lila terdiam, tidak mampu membela diri. Reza mencoba untuk berbicara, tapi suara Adelia lebih kuat.
Reza, ini adalah hari yang seharusnya menjadi hari bahagia kita. Tetapi kamu telah menghancurkannya. Semua yang kita bangun bersama, semua kenangan itu sekarang berakhir di sini. Lanjut Adelia dengan suara bergetar. Tamu-tamu yang hadir semakin terkejut dan bisik-bisik mulai terdengar. Adelia merasa hati kecilnya terluka lebih dalam. Namun ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Reza mencoba mendekat, memegang tangan Adelia, namun Adelia menarik tangannya dengan cepat. Jangan sentuh aku, Reza. Kamu tidak berhak lagi atas tanganku, atas hatiku, kata Adelia dengan tegas. Adelia kemudian melangkah keluar dari ruangan pernikahan itu, meninggalkan semuanya di belakangnya. Ia tahu apa yang ia lakukan akan meninggalkan luka, tetapi ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk melepaskan dirinya. Di luar gedung pernikahan, Adelia berdiri sendirian. Udara malam yang dingin tidak mampu menutupi rasa sakit yang menguasai hatinya. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Kepercayaan, cinta, dan mimpi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ketika ia memandang ke langit, pikirannya kembali teringat pada hari-hari bahagia bersama Reza. Namun kini, semua itu terasa seperti ilusi yang rapuh. Adelia, Reza memanggil dari kejauhan. Suaranya terdengar putus asa. Adelia menoleh tanpa beranjak. Air mata sudah tidak bisa lagi ia tahan. Apalagi Reza? Apa yang bisa kamu katakan untuk memperbaiki semua ini? Tanyanya dengan nada penuh luka. Reza menghampiri, napasnya terengah-engah. Aku minta maaf. Aku bodoh, Adelia. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, katanya. Matanya penuh penyesalan. Kamu memang bodoh, Reza, jawab Adelia. Suara hampir tenggelam oleh isak tangisnya. Kamu tidak hanya menyakitiku, kamu juga menghancurkan semuanya. Kami sudah merencanakan masa depan bersama, tetapi kamu memilih untuk menduakan aku. Aku mencintaimu, Adelia. Hanya Lila yang membuatku terjebak. Aku tahu aku salah. Reza mencoba menjelaskan. Namun Adelia hanya menggelengkan kepala. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki ini, Reza. Kamu telah memilih untuk mempermainkan perasaanku, dan aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Reza berlutut di depan Adelia, menangis. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan berubah. Aku berjanji. Adelia terdiam sejenak, memandang pria yang dulu begitu ia cintai, namun hatinya tak bisa lagi dibohongi. Ia merasakan ada sesuatu yang telah mati dalam dirinya. Pernikahan kita tidak akan pernah terjadi, Reza. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang telah menghancurkan hatiku seperti ini. Dengan kata-kata itu, Adelia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Reza yang tergeletak di tanah, mencoba merangkak kembali ke dunia yang telah ia hancurkan. Beberapa pekan setelah kejadian itu, Adelia memilih untuk mengasingkan diri. Ia tidak menghubungi siapapun, bahkan sahabat dekatnya, Maya. Ia hanya ingin menyendiri untuk merenung dan menemukan kembali siapa dirinya di tengah rasa sakit yang mendalam. Namun meskipun jauh dari keramaian, Adelia tetap mendapat kabar tentang Reza dan Lila. Reza mencoba meminta maaf berulang kali, tetapi Adelia sudah tidak mau lagi mendengar suaranya. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terjerat dalam dunia kebohongan itu. Suatu hari, Adelia duduk di kafe kecil di sudut kota, menikmati secangkir kopi sambil menulis di jurnalnya. Ketika ia menoleh, matanya bertemu dengan seorang pria yang duduk tak jauh darinya. Pria itu tampak familiar. Ternyata pria itu adalah Dika, teman dekat Reza yang pernah memberitahu Adelia tentang perselingkuhan mereka. Dika menyapa dengan ragu, seakan tidak tahu apakah ia berhak mendekati Adelia. Adelia, maafkan aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam semua ini. Aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya, kata Dika dengan suara rendah. Adelia menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa kamu mengatakannya? Bukankah kamu juga bagian dari masalah ini? Tanyanya dengan tenang. Dika menunduk, merasa bersalah.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Reza, dia bukanlah orang yang kamu kira. Selama ini dia menyembunyikan banyak hal darimu, bahkan lebih dari apa yang kamu tahu. Adelia merasa hatinya kembali berdebar. Apa maksudmu? Apalagi yang aku belum tahu tentang Reza? Dika menghela napas panjang. Kemudian ia berbicara pelan. Reza berbohong padamu tentang lebih dari sekedar Lila. Sebenarnya dia sudah menikah sebelumnya, dan pernikahan itu masih sah. Lila hanyalah bagian dari kebohongannya. Ada wanita lain yang juga terlibat, dan mereka semua hanyalah bagian dari permainan yang sudah direncanakan. Adelia terkejut. Apa? Jadi Reza sudah menikah sebelumnya? Mengapa dia tidak memberitahuku? Dika mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Dia menyembunyikan itu dari semua orang. Bahkan aku baru tahu setelah dia datang ke rumahku dengan wanita itu. Adelia merasa dunia di sekitarnya berputar. Semua yang ia percayai tentang Reza ternyata hanyalah kebohongan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dalam kebingungannya, Adelia pulang ke rumah. Ia merasakan kepedihan yang luar biasa, tetapi juga rasa lega. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan Reza. Namun hatinya masih bertanya-tanya tentang apa yang harus ia lakukan sekarang. Reza sudah begitu lama menjadi bagian dari hidupnya, dan meskipun ia merasa dikhianati, ada bagian dari dirinya yang masih mencintainya. Ketika Adelia duduk di ruang tamu, handphonenya berbunyi. Itu adalah pesan dari Maya. Adelia, aku ada di sini untukmu. Jika kamu butuh bicara, aku siap mendengarkan. Adelia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya sekarang. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lagi berjalan sesuai rencana. Namun ia tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Ia membuka pintu rumah dan melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Reza berdiri di depan pintu, memegang sebuah kotak kecil di tangannya. Di belakangnya, Lila dan Dika berdiri dengan ekspresi cemas. Di belakangnya, Lila dan Dika berdiri dengan raut wajah cemas. Adelia, ini keputusan yang akan mengubah hidupmu, kata Reza, matanya penuh dengan kebingungannya sendiri. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin memberikanmu pilihan yang terakhir. Apakah kamu mau aku menceritakan semua kebohongan ini, atau kamu akan melupakan semuanya dan memulai hidup baru? Adelia menatap mereka semua, kebingungan dan ragu. Hatinya masih tercabik antara cinta dan pengkhianatan. Namun saat itu juga ia menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa hidup ini adalah miliknya sendiri. Ia tidak perlu memilih antara masa lalu dan masa depan. Adelia menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk melangkah maju. Dengan satu keputusan kecil, ia memilih untuk menutup babak ini tanpa perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena bagi Adelia, kebahagiaan yang sejati adalah memilih dirinya sendiri. Meski langkah itu mungkin tidak mudah. Dengan itu, cerita ini berakhir dengan sebuah keputusan yang tidak terduga, di mana Adelia memilih untuk meninggalkan semua kebohongan dan melanjutkan hidup dengan cara yang baru. Apa yang terjadi selanjutnya tetap menjadi misteri. Karena bagi Adelia, yang terpenting adalah keberanian untuk memilih masa depan yang lebih baik.